Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan peletakan batu pertama dari pembangunan pabrik pemurnian dan pengolahan atau smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur pada 12 Oktober 2021 lalu. Adapun tujuan pembangunan smelter di dalam negeri ini untuk memperkuat hilirisasi industri, khususnya di sektor tembaga. Presiden Joko Widodo telah melakukan groundbreaking pembangunan smelter PT Freeport Itu Indonesia sektor di tembaga, kawasan bukan ekonomi sektor khusus Gresik, Jawa Timur komoditas. pada 12 Oktober 2021 lalu. Presiden Jokowi berharap kehadiran pabrik smelter Freeport dapat menjadi daya tarik industri lain untuk masuk ke dalam KEK Gresik, khususnya industri tembaga dan turunannya. Pemerintah akan terus mendukung kemudahan dan kepastian berusaha di KEK Gresik, termasuk berbagai pembangunan fasilitas pendukung. Adapun tujuan pembangunan smelter di dalam negeri ini untuk memperkuat hilirisasi industri, khususnya di sektor tembaga. Apalagi cadangan tembaga yang dimiliki Indonesia sangat besar. Bahkan Tadi di lead-nya itu tembaga bukan sektor, terbesar di dunia. Komoditas. Bahwa smelter yang akan dibangun ini dengan desain single line ini terbesar di dunia karena mampu mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan 1,7 juta ton. Itu kalau dinaikkan truk yang kecil itu biasanya bisa ngangkut 3 sampai 4 ton. Nah, berarti berapa truk yang akan berjejer di sini. Kalau 3 ton, isinya 3 ton saja satu truk kecil itu berarti ada 600.000 truk berjejer di sini, bayangkan. Ini gede sekali. Presiden menambahkan pembangunan smelter juga merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah terkait industri tembaga setelah Indonesia menguasai 51% saham Freeport. Pembangunan smelter tersebut akan memberikan nilai tambah bagi negara. Tim Liputan, Adex. Ya, pemirsa, di Marka Review kali ini kita akan bahas topik menarik di mana ke Gresik, lokasi smelter PT Freeport Indonesia. Sudah tersambung melalui Zoom dengan Bapak Tony Wenas yang merupakan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Tony, selamat pagi menjelang siang, Pak. Selamat pagi menjelang siang, apa kabar? Kabar baik, Pak Tony. Terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel, Pak Tony. Ya, Pak Tony, sebelumnya kami mengucapkan selamat Pak atas pembangunan smelter Freeport di Gresik, Jawa Timur yang kemarin juga groundbreaking dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, Pak Tony. Mengawali perjumpaan kita, mengapa memilih Gresik sebagai lokasi smelter ini, Pak Tony? Jadi memang kami sebelum menentukan lokasi itu ada beberapa pilihan yang kami lakukan analisa yang sangat mendalam dengan mempertimbangkan berbagai macam faktor persediaan tenaga kerja, faktor pelabuhan yang cukup, faktor jalur transportasi dan jalur logistik, dan juga faktor-faktor industri turunan lainnya yang akan meng-outtake beberapa produk sampingan dari smelter tersebut. Dan akhirnya kami memilih lokasi di Gresik, yaitu di kawasan industri terpadu JIPE yang sekarang menjadi kawasan ekonomi khusus Gresik. Dan juga kawasan ekonomi khusus ini juga memberikan manfaat juga bagi kami, yaitu ada fasilitas-fasilitas fiskal dan non-fiskal yang bisa kami dapatkan sehingga membantu keekonomian dari proyek smelter tembaga baru. Baik, fasilitas fiskal dan non-fiskal seperti apa yang didapatkan oleh PT Freeport Indonesia, Pak Tony? Jadi ini sedang berproses. Pertama, memang dalam IUPK kami, IUPK PT FI juga itu sudah disebutkan beberapa fasilitas fiskal dan non fiskal yang bisa kita dapatkan, dan juga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada juga akan kita mintakan fasilitas-fasilitas tersebut ditambah juga dengan yang di KEK. Iya. Halo Pak Tony. Ya. Baik. Tapi dalam proses negosiasi atau memang sudah deal sebelumnya Pak ketika groundbreaking ini dilakukan? Memang bukan proses negosiasi, tapi memang kan harus diajukan. Semuanya kan harus diajukan, dan kami sudah mengajukan, sedang intensif
diskusi dengan Minerva dan juga dengan BKPM, ya, Kementerian Investasi, mengenai fasilitas-fasilitas ini. Baik, maksudnya dalam hal ini pengajuannya setelah groundbreaking atau sesudah groundbreaking? Sebelum groundbreaking pun sudah diajukan. Oke. Dan ini kan suatu proses, ya. Bisa di-share tidak Pak Tony, poin-poin apa saja yang diminta oleh PT Freeport Indonesia dalam hal ini? Detailnya nanti saya tidak kasihkan, tapi mungkin saya nggak hafal. Di sini ada tax allowances, ada kemudian pembebasan biaya masuk barang modal, dan lain sebagainya. Baik, Pak Tony, hingga saat ini seperti apa progres pembangunan smelter tersebut? Adakah kendala yang terjadi, Pak? Selama ini proses pembangunan smelter tersebut kan dari mulai akhir Desember 2018 itu prosesnya sudah kita mulai, pematangan lahannya sudah kita lakukan, kemudian front engineering desainnya sudah selesai, EPC kontrak dengan Ciyoda sudah ditandatangani, kemudian juga perizinan AMDAL-nya sudah kita dapatkan, dan sekarang sedang dalam taraf atau proses untuk melaksanakan piling atau tiang panjang, ya. Tiang panjang itu totalnya akan mencapai 16.000 tiang panjang. Dan ini adalah proyek yang memang besar sekali di lahan yang seluas 100 hektar. Dan kalau dari persentasenya itu sekitar 8% progresnya, dan sudah menghabiskan biaya sekitar $450 juta dari total biaya investasi yang diperkirakan mencapai $3 miliar atau sekitar 42 triliun. Ada kerjasama dengan pihak lain tidak Pak dalam pembangunan smelter ini, atau PT Freeport Indonesia membangun sendirian dalam hal ini, Pak? Untuk smelter ini kami membangun sendiri, Pak. Jadi itu adalah proyek PT FI, kita tidak bekerja sama dengan perusahaan lain. Namun proyek ini EPC-nya atau Engineering, Procurement, and Construction-nya dilakukan oleh main kontraktor kita, yaitu Ciyoda International Indonesia. Demikian. Baik, tadi sudah disebutkan total alokasi anggaran untuk pembangunan smelter, Pak Tony. Alokasi dana ini berasal dari mana, Pak? Sebagian akan didanai oleh perbankan, dan kami sudah mendapatkan komitmen dari perbankan sebesar $1 miliar. Selebihnya mungkin akan kita biayai sendiri, atau mungkin ada sumber-sumber pendanaan lain yang kita akan cari yang paling efektif, dan supaya juga keekonomian dari proyek smelter tembaga ini bisa terbantu. Dari proses yang ada saat ini, Pak Tony, ini pembangunan smelter ini butuh beberapa lama waktu ke depan, Pak? Jadi menurut rencana kerja kami ini akan diselesaikan dalam waktu 5 tahun. Sesuai dengan IUPK kami diselesaikan dalam waktu 5 tahun. Dan namun kan memang ada terkendala soal pandemi, sehingga proses penyelesaian itu mungkin 5 tahun ditambah sekitar 4-5 bulan. Dan seperti juga halnya proyek-proyek lain di dunia ini yang memang hampir semuanya tertunda gara-gara pandemi, situasi pandemi ini. Demikian. Tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, fakta smelter Freeport, pemirsa. Groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo 12 Oktober 2021, lokasi di Gresik, Jawa Timur memiliki luas lahan 100 hektar. Tadi pun juga sempat disinggung oleh Bapak Tony Wenas. Kemudian kapasitas 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun, investasi 42 triliun rupiah, dan serapan tenaga kerja 40.000 orang. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat negara dengan cadangan tembaga terbesar ini dalam satuan miliar metrik ton, pemirsa. Ya, ada Chili, kemudian juga ada Australia, Peru, Rusia, Meksiko, Amerika Serikat, dan juga Indonesia. Indonesia dengan cadangan tembaganya di 28 miliar metrik ton. Ya, beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Tony Wenas, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia. Pak Tony, kita lanjutkan kembali, Pak. Halo Pak Tony. Ya, halo. Ya, kita lanjutkan kembali Pak. Tadi sudah dijelaskan dari anggaran, kemudian juga alokasi, dan kenapa
memilih di kawasan Kek Gresik, Jawa Timur begitu. Nah, untuk total serapan tenaga kerja dari grafis tadi juga sudah kita sampaikan, Pak Tony, ada 40.000 potensi tenaga kerja yang ada di lokasi yang dibangun ini. Ini serapannya seperti apa ke depannya, Pak, terutama untuk pengutamaan dari tenaga kerja lokal dalam hal ini? Jadi memang dalam masa konstruksi ini tenaga kerja, kumulatif tenaga kerja yang akan dipekerjakan di proyek tersebut adalah sekitar 40.000 orang. Dan tentu sebagian besar kami selalu dimanapun kami berada beroperasi selalu mengutamakan yang dari lokal dulu, kemudian dari lokal di kabupaten, kemudian dicari lagi ke provinsi, dan baru lagi dicari ke provinsi lain di Indonesia. Jadi tetap mengutamakan yang lokal di situ. Sementara untuk operasional smelter ini, setelah selesai konstruksi, itu akan kira-kira mempekerjakan sekitar 1.000 orang. Demikian. Di dalam operasional nanti, tenaga kerja lokal masih mendominasi atau seperti apa, Pak? Tetap kita akan utamakan dari tenaga kerja lokal, kemudian dari kabupaten, dari provinsi, kemudian baru dari provinsi lain. Oke, artinya kemampuan dari tenaga kerja lokal sudah mumpuni sampai sejauh ini? Kita kan masih dalam proses rekrutmen ya. Mhm. Untuk operasionalnya tentu akan dilakukan sekitar 3 tahun dari sekarang. Jadi kita, dan di Gresik kan sudah ada 1 smelter tembaga, yaitu PT Smelting yang juga kami miliki 40%. Oke, artinya ini sudah ada pengalaman sebelumnya begitu, Pak? Jadi kira-kira seperti itu, Pak. Ada kriteria khusus tidak, Pak, dari tenaga kerja ini nantinya? Ya tentunya seperti rekrutmen tempat lain, kriterianya adalah kriteria berdasarkan operasional smelter tersebut ya. Presiden Jokowi juga mengatakan, Pak Tony, smelter yang dibangun merupakan terbesar di dunia. Kita juga ingin tahu berapa total produksi yang dihasilkan per tahun, Pak? Jadi smelter tembaga yang akan kami bangun ini adalah smelter tembaga single line yang terbesar di dunia, yaitu dengan kapasitas konsentrat 1,7 juta ton. Feednya ya, feednya adalah inputnya 1,7 juta ton konsentrat per tahun. Dan outputnya itu bisa menghasilkan sekitar 500.000. Kalau total dengan yang diproduksi di PT Smelting dapat menghasilkan, yang di JP ini dapat menghasilkan katoda tembaga sekitar 500-600.000 ton katoda tembaga per tahun. Dari jumlah tersebut, Pak Tony, apakah dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor, Pak? Jadi kalau untuk kebutuhan ekspor, tentu saja kebutuhan dunia akan tembaga jauh lebih besar dari itu ya. Ya. Tapi untuk dalam negeri saat ini PT Smelting di Gresik yang sudah beroperasi itu menghasilkan 300.000 ton katoda tembaga. Dan itu 50% masih diekspor. Jadi kalau seandainya smelter tembaga baru ini di JP kemudian sudah beroperasi penuh, menghasilkan 600.000 ton katoda tembaga, maka diharapkan industri hilir yang membutuhkan tembaga di Indonesia itu bisa tumbuh sehingga tidak harus diekspor. Tapi kalau seandainya industri hilirnya belum tumbuh, ya ini terpaksa 600.000 ton katoda tembaganya akan harus diekspor. Baik, apakah ini sudah melakukan kesepakatan sebelumnya, Pak Tony, terkait dengan kebijakan ini? Karena tampaknya pemerintah cukup gencar dalam beberapa waktu terakhir, pembangunan industri hilir, kemudian juga pelarangan ekspor dari beberapa komoditas tertentu, Pak Tony. Ya, jadi industri hilirnya itu adalah industri hilir yang menggunakan tembaga sebagai bahan baku gitu, Pak. Jadi bukan industri hilir dari tambangnya. Kan tambang itu upstream ya, kemudian hilirnya adalah smelter. Hilirnya lagi yaitu yang menggunakan tembaga sebagai bahan baku untuk industri kabel misalnya atau yang lain. Jadi kalau kesepakatan kami dengan pembeli ya belum ada Pak saat ini. Ini kewajiban kami adalah membangun smelter. Dan kalau memang bisa diserap di dalam negeri akan bagus. Kalau seandainya nggak bisa diserap di dalam negeri ya itu memang diekspor hasilnya. Dan mendapat devisa buat negara kan. Pak Tony, ini pengolahan di smelter di Gresik ini difokuskan untuk siapa, Pak? Apakah hanya untuk PT Freeport saja atau juga untuk perusahaan tambang lain, Pak Tony?
Jadi smelter tembaga ini merupakan kewajiban kita dalam IUPK, karena kewajiban kita dalam IUPK adalah untuk mengolah dan memurnikan seluruh produk yang dihasilkan oleh PT FI di dalam negeri. Dengan dibangunnya smelter tembaga baru ini dan ditambah dengan smelter tembaga yang sudah ada, yaitu PT Smelting, total konsentrat yang bisa diolah itu adalah 3 juta ton per tahun. Dan itu semuanya berasal dari konsentrat yang dihasilkan oleh PT FI di tambang Grasberg di Papua. Jadi ini hanya untuk Freeport saja Pak atau juga untuk Hanya untuk Freeport saja. Oke. Untuk PT FI saja, PT Baik. Freeport Indonesia. Ya, hasil pengolahannya nanti diserap oleh siapa Pak Tony? Tadi saya sampaikan, hasil pengolahan pemurnian itu adalah bentuknya katoda tembaga. Oke. Yang dihasilkan 600.000 ton dan 300.000 ton dari PT Smelting di Gresik. Jadi diserap oleh siapa Pak Tony nantinya? Ya, jadi sekarang ini, tadi kan saya sudah jelaskan, sekarang ini yang dihasilkan oleh PT Smelting itu ada sekitar 300.000 ton, itu 50% diekspor, 50% lagi diserap di dalam negeri. Kalau seandainya kami kemudian smelter tembaga baru ini selesai, menghasilkan 600.000 ton konsentrat, kalau seandainya industri hilir di dalam negerinya belum tumbuh, maka semuanya akan diekspor. Tapi diharapkan adalah industri hilir dari smelter tembaga ini bisa tumbuh di dalam negeri supaya semuanya bisa diserap di dalam negeri. Di samping itu juga ada emas dan perak yang akan dihasilkan dari smelter tersebut yang akan diolah di Precious Metal Refinery yang jumlahnya emasnya kira-kira sekitar 35 sampai 45 ton per tahun. Itu juga akan diproses di dalam negeri dan harapannya bisa diserap oleh kebutuhan emas di dalam negeri. Baik, dengan tujuan pembangunan smelter untuk memperkuat hilirisasi industri khususnya sektor tembaga, apakah Anda optimis Pak bisa tercapai dalam hal ini Pak Tony? Hilirisasinya tentu saja ini diperlukan effort dari seluruh pihak, utamanya pemerintah, Kementerian Perindustrian dan juga pihak-pihak lainnya supaya industri hilir dari smelter tembaga ini bisa tumbuh dan kalau memang didorong dengan tepat, kalau melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya harusnya tidak terlalu sulit untuk dicapai, namun memang memerlukan effort dan fasilitas-fasilitas yang dapat diberikan oleh pemerintah, insentif-insentif supaya industri hilirnya bisa lebih cepat tumbuh. Baik, kita harapkan sama-sama Pak Tony dan semoga pembangunan berjalan dengan lancar dan proses hilirisasi berjalan dengan tujuan yang diinginkan dan proses produksi bisa segera dilakukan. Waktu kita cukup terbatas, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami dan semoga bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Sehat selalu.